Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa lanjutkan pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas materi fungsi inverse atau fungsi kebalikan. Jadi kita akan membahas menentukan limit fungsi inverse atau fungsi kebalikan dari trigonometri. Nah, fungsi balikan atau fungsi inverse dari fungsi trigonometri dikenal dengan nama fungsi Arcus, ya. Fungsi Arcus atau disingkat ARC. Nah, fungsi Arcus ini ya dinotasikan atau diberi simbol itu ada 3 cara pemberian simbol untuk arcusin, ya. Misalkan arcusinus itu dapat ditulis sin pangkat min 1. Ya, ini adalah simbol fungsi balikan untuk fungsi sinus, sin pangkat min 1. Atau asin, ini juga ya, asin, ya, atau arcusinus. Atau yang ketiga ARC sin. Jadi tiga simbol ini semuanya menuju ke fungsi arcusin atau fungsi balikan, ya, atau fungsi inverse. Jadi ada 3 simbolnya. Baik, kita lihat salah satu contoh, ya. Misalkan jika X sama dengan sin Y, maka fungsi inverse-nya dapat ditulis Y sama dengan ARC sin X. Ya, ini ya, Y sama dengan ARC sin X. Atau Y sama dengan sin pangkat min 1 X. Nah, ini untuk fungsi sinus. Yang kedua, untuk fungsi kosinus, ya, jika X sama dengan cos Y, maka fungsi inverse-nya dapat ditulis Y sama dengan ARC cos X, ya kan? Atau Y sama dengan cos pangkat min 1 X. Jadi ini semua adalah fungsi balikan. Oke, baik, ini seputar simbol dari fungsi arcusin. Oke, baik, kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu rumus, ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas 6 rumus atau menggunakan 6 rumus dari limit fungsi trigonometri inverse, ya. Inverse. Yang pertama, limit X menuju 0, arcus sin X per X itu hasilnya 1. Oke. Yang kedua, limit X menuju 0, ARC tangen X per X juga 1. Yang ketiga, limit X menuju 0, arcus sin X sama dengan 0. Ini. Yang keempat, limit X menuju 0, arcus cos X itu sama dengan pi per 2. Yang kelima, limit X menuju 0, arcus tangen X sama dengan 0. Yang keenam, limit X menuju 0, arcus kotangen X sama dengan pi per 2. Oke, jadi insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan kelima rumus fungsi inverse ini. Oke, baik, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Nah, ini contoh 1. Tentukan nilai limit X menuju 0, ARC sin 3X per 7X sama dengan, nah ini. Nah, dalam menyelesaikan limit ini, ya, prinsipnya sama pada pembahasan sebelumnya, ya. Ya, jadi prinsipnya sama. Nah, perhatikan limit X menuju 0, ARC sin 3X per 7X. Nah, kalau kita melihat rumus yang tadi, ya, di awal pembahasan kita, ya, ada rumus seperti ini. Nah, ini dia. Jadi rumusnya ARC sin X per X. Jadi ini, ya, koefisien X yang di atas dan di bawah ini harus sama. Ya. Ini kan untuk rumusnya di sini kan maksudnya sama-sama 1 boleh, ataukah sama-sama 3. Intinya di sini harus sama. Ya. Nah, kalau ini terjadi berarti bisa kita simpulkan bahwa limit ini hasilnya 1. Nah, kita kembali ke soal. Di sini 3x, sementara di sini 7x, ya kan, tidak sama. Nah, kita harus samakan, ya. Prinsipnya sama pada pertemuan-pertemuan yang lalu.
Oke, baik, kita lanjutkan. Limit X menuju 0, arcus sin 3X per 7X kali 3 per 3 ya. Jadi saya kali 3 per 3 ya. Apa dasarnya sehingga saya kali per 3? 3 per 3 karena di sini 3X. Iya kan? Nah, kemudian lanjut. Nah, ini. Limit X menuju 0, arcus sin 3X per 3X kali 3 per 7. Nah, 3 yang ini tadi saya tukarkan dengan 7. Ya, dalam sifat perkalian itu bisa dilakukan ya. Namanya sifat komutatif. 3 kali 7, 7 kali 3 bisa saya rubah 3 kali 7. Bisa saya tukar ya. Nah, itu sehingga dapatlah di sini 3X. Ya. Nah, ini 3 per 7. Oke. Nah, ini ya, ini sudah sesuai dengan rumus tadi kita ya. Sama, ini sudah sama. Ya. Nah, jadi nilainya ini sama dengan 1. Oke, 1 kali 3 per 7 sama dengan 3 per 7. Jadi kesimpulannya, limit X menuju 0, ARC sin 3X per 7X itu sama dengan 3 per 7. Nah, inilah pembahasan contoh pertama. Ya, jadi sekali lagi, rumus yang di awal pertemuan kita tadi di 6 itu, ada 6 itu diusahakan diingat-ingat ya. Dihafal, karena itu prinsipnya. Jadi kita akan selalu mengacu ke sana ya, untuk mendapatkan ini. Oke, inilah pembahasan contoh pertama, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baik nak, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Oke, nah contoh yang kedua, tentukan nilai limit X menuju 0, arcus tangan X per 1 kurang 7X sama dengan. Nah, penyelesaiannya. Nah, arcus tangan X per, ini kita lihat kembali ke rumus yang tadi ya, yang 6 tadi itu. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ada rumusnya. Jadi rumus yang digunakan untuk ini karena dia fungsi tangan, jadi ini arcus tangan X per X sama dengan 1. Oke, jadi prinsipnya kita harus memunculkan di sini X ya. Nah, supaya ini ada. Ya, itu selalu. Jadi ini masih sama dengan prinsip yang lalu. Mudah-mudahan masih diingat. Dan bisa diputar kembali videonya kalau memang lupa ya. Bisa diputar, masih ada itu di classroomnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini limit X menuju 0, arcus tangan X per 1 kurang 7X kali X per X. Nah, saya kali ini X per X ya. Kalau di contoh 1 tadi 3 per 3 ya, karena 3. Saya kali 3X per X ini ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya ini penyebut ini ya. Ini kan prinsipnya begini, ini dikali ke sini kan. Nah, saya tukar menggunakan prinsip komutatif. Ya, jadi ini pindah ke sebelah sini, ini ke sini. Nah, itu bisa. Oke, saya tukar ya. Dengan alasan merujuk ke rumus yang tadi supaya muncul ya. Nah, ini rumusnya. Sudah sama ya. Nah, ini juga tinggal kita limitkan semua. Oke, baik, kita limitkan ini, limitkan juga ini. Oke ya, kita limitkan, ini juga kita limitkan. Nah, hasilnya ini berdasarkan rumus tadi, hasil limitnya ini adalah 1. Nah, kalau ini kita substitusikan limit biasa ini ya. Oke. Nah, ini hasilnya 1. Nah, ini substitusi saja, X menuju 0 ganti X-nya 0. 7 kurang 7 kali 0. Oke, baik, kita selesaikan. 1 kali 0 per 1. Iya kan? 1 kurang 7 kali 0 kan 0. 1 kurang 0, 1. Jadi 0 per 1. Jadi jawabannya adalah 0. Oke, jadi kesimpulannya untuk contoh 2, limit X menuju 0, arcus tangan X per 1 kurang 7X itu sama dengan 0. Oke, inilah pembahasan soal kita yang kedua ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga. Nah, soalnya seperti ini. Tentukan nilai limit X menuju 0, arcus tangan X per arcus sin X kurang X sama dengan. Nah, jadi ini ya. Jadi prinsipnya sama. Oke, jadi untuk soal yang ketiga ini, nah ini ya kan,
pembilang dan penyebut masing-masing ada arkusnya. Jadi bagaimana supaya di sini ya muncul per X ini juga? Solusinya adalah dikali dengan 1/X per 1/X. Nah, itu di matematika bisa kita lakukan seperti itu ya. Ya, 1/X bar 1/X ini kan hanya 1, jadi tidak mempengaruhi, tidak merubah soal. Nah, sekarang setelah kita kalikan 1/X per 1/X, nah kita kalikan ke suku masing-masing, ke suku bilangan ini. Kemudian ini juga dikali dengan ini. Nah, ini juga dikali dengan X, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Arkus tangan X per X per arkus sin X per X per X per X. Ya, ini sudah ya. Kita sudah kalikan semua. Nah, langkah selanjutnya sisa kita limitkan. Ya, kita limitkan ini. Nah, berdasarkan rumus tadi yang 6, ini hasilnya 1. Ini berdasarkan rumus yang 6 juga, hasilnya 1. Ini X bagi X itu juga 1. Sehingga kita dapatkan, nah ini ya, saya limitkan. Nah, ini kita sederhanakan dulu ini ya, tidak apa-apa boleh. Nah, sehingga saya dapatkan 1. Nah, ini hasilnya 1 kan berdasarkan rumus. Ini juga 1. Jadi 1 per 1 kurang 1 sama dengan 1 per 0. 1 bagi 0 itu sama dengan tak berhingga. Jadi nilai limit X menuju 0 ARC tangan X per ARC sin X kurang X sama dengan tak berhingga. Oke lah, baiklah anak-anakku sekalian, inilah pembahasan ketiga contoh soal kita di materi ini, yaitu limit fungsi inverse. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita lanjutkan dengan latihan soal-soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.